Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur mari sama kita hatur kepada Rabbul Ghafur. Dialah Allah yang pantas disembah, yang menjadikan kita saling bermahabbah, saling berkasih sayang, sehingga kita dapat berkumpul, dapat beribadah di bulan suci Ramadan ini. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan alam, dialah Muhammad sang pemimpin umat, yang sama kita harap syafaat di yaumil kiamat. Hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita dibuat geger, seluruh dunia dibikin heboh oleh virus corona. Sebagai seorang muslim yang beriman, tentu kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini illa biiznillah adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Rabbana ma khalaqta hadza batila, seluruhnya segalanya adalah ciptaan Allah yang memiliki hikmah, artinya ciptaan yang tidak sia-sia, termasuk virus corona itu sendiri. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa sih Allah menciptakan virus corona untuk kita? Lalu apa hikmah manfaatnya? Dan apa sebenarnya pekerjaan dari virus itu sendiri? Hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita sudah sama tahu, radio memberitakan, TV menyiarkan, media sosial men-sharekan, banyak yang sudah menjadi korban dari wabah virus ini. Khususnya di negara kita saja sudah 12 ribuan yang positif, 1000-an yang sembuh, dan 800-an yang meninggal dunia. Setiap hari bertambah, sehingga membuat kita takut, resah, gelisah, tak tenang, dan lain sebagainya. Mau silaturahim ke rumah saudara, tetangga, mau salaman, takut, mau duduk, takut, mau selonjoran di karpet, takut, mau makan, minum, takut, bawaannya pengen cepet pulang aja udah. Kenapa? Takut terjangkit, takut meninggal, isden. Padahal Rasul katakan, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqi wa yusa'alahu fi asarih falyasil rahimah. Kalau kita mau panjang umur, maka jalin silaturahim. Hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada, kenapa kita begitu takutnya dengan virus corona yang hanya berukuran kecil, bahkan tak kasat oleh mata? Maaf, sekiranya meninggal karena virus corona, wabah virus ini, bukankah kita semua juga pasti akan meninggal sesuai dengan ketentuan Allah? Apakah sebelum datang wabah ini, yang namanya malaikat maut itu berhenti, pensiun, nyabutin nyawa? Kan tidak. Artinya adalah apa? Benar, yang dihimbau, yang dikatakan oleh pemerintah adalah kita harus menerapkan social distancing, kemudian physical distancing, lalu di rumah saja untuk menekan angka penyebaran. Lalu pemerintah juga melarang yang namanya mudik, tapi kalau hanya sekedar pulang kampung saja tidak mengapa. Dan di dalam Islam pun kita diajarkan hifdzun nafs, menjaga diri kita dari sesuatu yang membahayakan. Bahkan para ulama di dalam kaidahnya menyebutkan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, mencegah lebih utama, mencegah kerusakan lebih utama daripada berbuat kebaikan. Sehingga banyak di antara kita yang memilih untuk sholat di rumah daripada berjamaah di masjid saat corona ini. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, di sini saya ingin mengajak kepada kita semua, mari kita resapi
makna substansi dari adanya corona yang Allah datangkan. Ikhwan dan akhwat fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yang membuat kita resah dan gelisah adalah delay, lambatnya kita tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat hati kita tak tenang adalah karena terlalu lamanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan Allah memberikan ujian kepada kita seperti virus corona ini adalah agar kita lebih sering-sering datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan satu catatan penting yang perlu kita sadari, yang kebanyakan di antara kita lupa. Apa itu? Allah memberikan ujian kepada kita bukan untuk kita selesaikan sendiri. Ketika Allah kasih masalah, cobaan kepada kita malah ngejauh dari Allah. Gimana masalahnya mau kelar, mau selesai? Harusnya tidak. Kenapa? Karena kita yakin diri kita ini la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya diri kita ini selain bantuan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ujian berupa kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Bahkan wabah virus corona ini intinya adalah apa? Agar kita lebih sering-sering laporan sama Allah, curhatan sama Allah. Dan setelah itu barulah Allah menuntun kita menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Dengan cara apa kita dekati Allah? As-salatu mi'rajul mu'minin. Dengan cara salat. Di bulan suci Ramadan ini, mari sama-sama kita perbanyak salat sunnah. Yang belum pernah dikerjakan salat sunnah, kerjakan. Terlebih lagi yang wajib. Lalu dengan cara apa lagi? Ad-du'a silahul mu'minin. Dengan berdoa, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Mohon kepada Allah agar segera wabah ini diangkat. Lalu dengan cara apa lagi? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir membuat hati kita tenang. Lalu dengan apa lagi? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yaitu dengan membaca Al-Qur'an. Insyaallah jika kita terapkan semuanya di bulan yang mulia ini, maka pasti Allah akan bantu kita menyelesaikan masalah apapun, termasuk wabah virus corona ini. Maka hadirin ibadullah yang dimuliakan Allah, sebenarnya yang penting itu adalah kita butuh Allah selalu. Kembalinya kita kepada Allah dengan yakin, memasrahkan diri, kemudian Allah hujamkan ketenangan di dalam hati. Allah bimbing fikiran kita sehingga hati kita menjadi tenang dan tak gelisah lagi. Karena setiap kita menyelesaikan masalah, selalu ada Allah. Hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada, kenapa kita begitu takutnya dengan virus corona? Apa sih sebenarnya pekerjaan virus corona itu sendiri? Apakah kerjanya cuma untuk membunuh? Tidak. Allah jelaskan di dalam Al-Quran, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih. Virus itu dalam keadaan bertasbih kepada Allah. Lalu siapa yang meninggal karena terkena virus? Mereka yang sudah Allah tetapkan akan meninggal. Oleh karena itu, dengan ada wabahnya virus ini, yang diingat itu bukan kehebatan virusnya, tapi kehebatan penciptanya, penguasanya, pemilik segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pengen ngingetin kita, ini loh Tuhanmu, kenapa sih dicuekin? Kita sering menyampingkan Allah di setiap pekerjaan yang kita lakukan. Kita sering melupakan Allah di setiap apa yang kita kerjakan. Maka kita yang stres menghadapi masalah ini, itu karena terlalu banyak berpikir, kurang berzikir. Kita berpikir segala-galanya, padahal segala-galanya ada dalam genggaman Allah. Kalau kita mau saja mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah segala urusan, segala masalah yang kita hadapi akan terselesaikan dengan perfect. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, dalam momentum bulan suci Ramadan ini, saya ingin mengajak kepada kita semua, yuk perbanyak ibadah di bulan suci ini. Yuk dekatkan diri lagi kepada yang maha suci, dan jadikan Allah sebagai nomor satu di dalam setiap langkah, fikiran,
di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah dengan begitu Allah akan angkat wabah ini dari negeri kita dan dari negeri saudara-saudara kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallimhum minna mutaqabbalan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pasti banyak salah dan kurang. Saya Ubay dari Rumah Langkat menyampaikan. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.